Mahalnya harga sebuah kesehatan. Penulis Hardianto. Sudah lebih dari setahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi pada awal Maret 2020, sudah lebih dari 3 juta kasus positif teridentifikasi di Indonesia. Tidak kurang dari 79.000 pasien meninggal dunia, termasuk diantaranya dokter dan tenaga kesehatan. Melihat data statistik, Indonesia berada di peringkat 14 untuk jumlah kasus positif dan berada di posisi 15 untuk jumlah pasien meninggal. Angka itu yang terdata oleh WHO berdasarkan laporan dari pemerintah Indonesia. Namun mungkin saja angkanya lebih besar dari itu, mengingat masih rendahnya angka tracing di Indonesia. Artinya terbuka kemungkinan adanya kasus positif corona yang tidak terdeteksi. Mungkin kita tidak pernah membayangkan ada pada situasi seperti sekarang. Sebelum ini kita mengenal pandemi flu burung, namun kondisinya tidak pernah separah ini. Manusia yang biasanya bergerak bebas tanpa batasan, tiba-tiba dihadapkan pada situasi di mana kita harus selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Jujur saja, sejak pertama kali virus corona terdeteksi di Wuhan, mungkin tidak ada satupun orang yang akan menyangka bahwa virus tersebut akan menyebar cepat dan menjadi pandemi di seluruh dunia. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa sebuah virus yang berukuran sangat kecil bisa membuat detak jantung dunia seolah terhenti. Jika kita memperhatikan berita-berita di dunia sejak bulan Maret 2020, kita akan melihat bagaimana kota-kota besar di dunia yang sebelumnya seolah tidak beristirahat seolah terdiam sejenak. Barcelona, Paris, Milan, dan kota-kota besar lainnya tiba-tiba menjadi kota mati. Tidak ada aktivitas di luar rumah, jalanan kosong, pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan tutup. Bahkan, tidak ada aktivitas di tempat-tempat wisata yang biasanya ramai pengunjung. Kondisi itu bahkan berjalan selama berbulan-bulan. Lockdown tiba-tiba menjadi istilah yang dimengerti semua orang. Padahal sebelum adanya pandemi ini, saya awam dengan istilah tersebut. Di Indonesia, kondisinya tidak jauh berbeda. Sejak corona merebar di tanah air, kita pernah merasakan berbagai macam situasi. Mulai dari PSBB ketat, PSBB mikro hingga sekarang PPKM darurat. Pembatasan kegiatan diberlakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terhitung besarnya kerugian yang dialami baik oleh kalangan usaha maupun masyarakat umum. Garuda Indonesia misalkan, salah satu BUMN terbesar di Indonesia tersebut mengalami kerugian triliunan rupiah karena mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Banyak kios-kios di pusat perbelanjaan yang ditutup karena tidak ada pembeli. Restoran juga merugi karena pembeli berkurang. Jika dirupiahkan, mungkin kerugian yang dialami mencapai puluhan triliun rupiah. Situasi di banyak rumah sakit terlihat buruk. Angka keterisian pasien mencapai 80%. Para dokter dan tenaga kesehatan kelelahan. Beban berat pekerjaan mereka tanggung tanpa menghiraukan nyawa. Puluhan bahkan mungkin ratusan dokter dan tenaga kesehatan merenggang nyawa. Pemandangan tidak kalah miris terlihat di TPU yang dijadikan pemakaman khusus untuk COVID-19. Dalam salah satu wawancara di media, penggali makam mengungkapkan jika ambulans datang membawa 20 jenazah. Para dokter, tenaga kesehatan, dan penggali makam acap kali bekerja di luar batas kewajaran. Jika jam kerja normal adalah 8 jam sehari, tidak demikian dengan mereka. Mereka dituntut siaga 24 jam penuh demi kita semua. Belum lagi jika kita menghitung petugas di lapangan seperti Satpol PP, personel TNI maupun Polri. Situasi ini memberikan kita banyak pelajaran. Pertama, kita belajar tentang kedisiplinan. Melalui pandemi ini kita belajar banyak tentang kedisiplinan. Disiplin menjaga kesehatan, disiplin memakai masker, disiplin menjaga jarak, serta disiplin mematuhi protokol kesehatan. Banyak kita lihat orang-orang di sekitar kita tidak disiplin. Masih banyak yang tidak mau menggunakan masker ketika berada di ruang publik. Ketika diingatkan justru melawan petugas dengan kasar. Padahal itu demi kebaikan mereka sendiri. Namun tidak dipungkiri, banyak orang yang sudah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Ini adalah hikmah dari pandemi ini. Semakin banyak orang yang memahami pentingnya penggunaan masker di ruang publik. Kedua, kita belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan.
Selama ini banyak dari kita yang abai dengan kesehatan tubuh kita. Kita bekerja sangat keras, semuanya demi materi. Uang menjadi pendorong terbesar kita. Namun kesehatan kita tidak pedulikan. Ancaman penyakit seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan MA menjangkit di masyarakat. Namun semenjak virus corona merebak, pandangan orang-orang berubah. Kesehatan saat ini menjadi hal yang sangat berharga. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah berolahraga sekarang justru rajin. Bahkan banyak orang yang berjemur di pagi hari. Suatu aktivitas yang sebenarnya saat ini sudah jarang dilakukan. Ketiga, belajar berbagi dan saling peduli. Selama ini kita terlalu sering tenggelam dalam dunia kita sendiri. Tidak perlu malu untuk mengakui bahwa kita jarang berinteraksi dengan tetangga. Namun pandemi ini mengajarkan kita bahwa hidup ini perlu berbagi dan peduli. Di lingkungan tempat tinggal saya misalkan, jika ada satu keluarga yang terpapar virus, ketua RT akan mengajak warga untuk saling bantu. Untuk mensuplai makanan bagi keluarga yang positif, masyarakat secara bergantian memasak makanan. Itu baru contoh kecil. Contoh lainnya adalah banyak kegiatan sosial dengan membagikan makanan kepada pengemudi ojek online di jalanan, atau orang-orang yang membagikan bahan makanan gratis kepada mereka yang membutuhkan. Kepedulian terhadap sesama sangat terasa belakangan ini. Harus dipahami bahwa pandemi ini memang membuat situasi menjadi tidak mudah. Banyak orang kehilangan pekerjaan atau pendapatan mereka. Tidak sedikit pengusaha yang harus gulung tikar. Pengorbanan pemerintah juga tidak sedikit. Anggaran besar dikucurkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Akibatnya beberapa proyek pembangunan harus dihentikan karena anggaran sudah tidak tersedia. Kita semua mengalami dampaknya. Namun tetap ada hal positif yang bisa kita peroleh. Kita hanya perlu bersabar dengan situasi ini. Tidak perlu saling menyalahkan. Sebaliknya justru saling membantu. Semoga kita semua tetap sehat.